kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita akan menenangkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Ibadah pada malam hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengambil saat itu. Satu dulu, mulai. Yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kami kembali lagi bersama-sama menaikkan puji-pujian
pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Memohon kiranya Tuhan memimpin, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam ini, supaya pelayanan kami sungguh boleh menjadi sebuah korban syukur yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir beribadah di gereja dan mereka mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya juga memberkati, bila sukacita damai sejahtera Kristus memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, pada malam ini kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk segala persiapan kami dalam merayakan Natal pada tahun ini. Tuhan kiranya memberkati panitia Natal. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan, supaya apa yang kami kerjakan sungguh boleh menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kami memohon belas kasihan anugerah Tuhan kepada mereka, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini, dan mereka semakin dikuatkan, sehingga mereka semakin hidup bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita bersama-sama membacakan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dengan Tidak Kudus, lahir dari antara kami, yang dengan secara diwakilkan oleh Spiritus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turunlah kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit dari dalam mati, naik ke surga ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sananya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. 使徒信息，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由主真理玛利亚所生，在本地彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一天，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来地球那里降临，审判多人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Sidang Iman sudah akan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membuka ayat Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayat ke-15. Matius pasal 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah pembacaan ayat Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Arianto. Sebelumnya kita akan menaikkan puji-pujian penuhiku dengan firman.
Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sama-sama 1, 2, 3. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, pembelajaran dari peristiwa penyingkiran di Mesir. Pembelajaran dari peristiwa penyingkiran di Mesir. Dalam tema ini, saya ingin mengajak kita belajar sebuah kebenaran berkenaan dengan peristiwa di Mesir, penyingkiran di Mesir, dan bagaimana kita akan melihat karya Tuhan di dalam ayat ini. Karena ada beberapa kebenaran penting yang bisa menjadi pegangan kita. Kelahiran Yesus ke dunia memiliki sebuah kebenaran penting yang seharusnya menjadi pegangan bagi kita untuk melihat realita yang sesungguhnya dari rangka kehidupan Sang Mesias. Kadang-kadang kita berbicara tentang Yesus, banyak kita ngomong soal semarak malaikat yang menyampaikan kabar tentang kelahirannya. Tetapi kita kurang bisa melihat ada peristiwa-peristiwa menyedihkan di belakang sana untuk mempersiapkan rangkaian yang sempurna itu. Makanya kali itu malam hari ini kita mau belajar bersama pembelajaran dari peristiwa penyingkiran di Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu Camusi sudah memberikan kepada kita sebuah paparan yang konkret mengenai Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dia memaparkan di sana ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Yusuf dan Maria itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang bapak dan ibu bagi Sang Mesias. Karena mereka tahu Mesias itu sudah lama menanti oleh bangsa Israel. Ketika berita disampaikan kepada mereka di pasal 1 ayat 1 sebelumnya, mereka malah terkejut. Kemudian Maria, seorang gadis yang suci, tidak pernah menyangka kalau tiba-tiba dirinya kedapatan mengandung. Wah, ini sesuatu yang bikin kaget gitu ya. Bagaimana tidak seorang gadis yang belum pernah tersentuh tiba-tiba mengandung. Ini keterkejutan yang luar biasa. Yusuf pun tidak kalah terkejut. Dia seorang pemuda yang mengikuti tradisi yang begitu ketat. Dia mentaati segala aturan-aturan kehidupan dengan kata cara bagaimana seorang yang bertunangan dan sebagainya. Tetapi didapat kabar bahwa tunangannya mengandung. Ini keterkejutan yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak sampai berhenti situ saja. Setelah bayi lahir dia terkejut juga. Kenapa terkejut? Kedatangan Majus yang menghampiri mereka. Majus yang datang membawa emas, kemudian dan mur, datang ke tempat di mana bayi itu dilahirkan. Ini keterkejutan yang luar biasa pastinya. Tetapi peristiwa ini terus berlanjut. Pada pembacaan kita malam hari ini, kembali lagi kalau sebagai manusia, itu Yusuf dikejutkan aja. Tiba-tiba malaikat datang dalam mimpi mengatakan, "Bangunlah, bawalah anak itu untuk menyingkir ke Mesir." Wow, ini sepertinya Allah ini sedang memainkan perasaan gitu ya. Kondisi yang terus menghimpit perasaan yang dinyatakan Allah kepada Yusuf. Dan bagian ini Bapak Ibu tentu membawa sebuah kejutan yang begitu luar biasa. Nah, peristiwa kejutan ironis yang berkebalikan dari peristiwa bagaimana bangsa Israel dulu dibawa untuk keluar dari tanah Mesir. Kalau konteks ini, Yesus sebagai Sang Juru Selamat harus mengusir ke tanah yang dulunya pernah bangsanya dibawa untuk keluar. Ini bagian yang kalau dipikir-pikir mengapa seperti itu rangkaian yang Allah kerjakan. Dulu umat Tuhan diselamatkan dari Mesir, kini Juru Selamat dunia harus mengusir ke Mesir karena kejahatan Raja Israel. Ini sesuatu yang ironis kalau dipikir-pikir. Dan dalam kacamata manusia, ini sesuatu yang mengejutkan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita telah lebih
sesungguhnya bukan saja berbicara tentang semarak nyanyian malaikat. Yesus yang terakhir dipalukan saja, bukan hanya bicara soal berita itu, tetapi Natal melampaui semua rangkaian yang terpikirkan oleh kita dalam konteks ini. Ada peristiwa yang memilukan terjadi di dalam Natal itu ada. Bapak Ibu perhatikan di perikop selanjutnya, di sana pembunuhan anak-anak Bethlehem. Ada sesak ratapan ibu-ibu, di mana bayi mereka, anak mereka yang usia di bawah 2 tahun ke bawah itu harus dibinasakan. Ini sesak yang begitu terasa menyesakkan bagi bangsa Israel. Dalam kondisi ada gempa kita, mereka menyampaikan berita Natal. Maka Natal di sini harus kita lihat dalam konteks yang bertalian dan menyeluruh antara karya keselamatan yang Allah kerjakan dengan kondisi dunia yang harus mengalami sebuah tekanan besar yang pada akhirnya berarti tertentu dunia membutuhkan Allah sebagai sang juru selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persiapan dan penyediaan ilahi kadang-kala membuat manusia itu begitu terkejut, ya. Apalagi diperhadapkan kepada perbuatan besar Allah yang kadang-kala kita tidak bisa memahaminya. Allah bekerja di luar akal manusia. Peristiwa Natal yang telah Tuhan sediakan dan sediakan sejak kekekalan, yang mengatur segalanya dengan begitu tidak terpahami oleh manusia. Sesuatu yang kadang-kala tidak terpikirkan oleh kita. Pekerjaan Tuhan yang sempurna dia kerjakan membuat kita kadang-kala tercengang untuk bisa membayangkan seperti apa maunya Tuhan ini. Maka daripada itu manusia hanyalah sebagai ciptaan, sulit untuk bisa menjalani pikiran Allah sang pencipta itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Maria dan Yusuf akan mengungsi ke Mesir, ya, ada timbul sebuah masalah di sana. Mereka pasangan muda-mudi yang tentunya tidak punya bekal banyak dalam konteks hidup masa itu untuk mereka bisa melarikan diri ke negeri asing. Di sini pun Tuhan bekerja luar biasa. Kehadiran para majus membawa emas, kemenyan, dan mur itu sebagai sarana utama menyediakan bagi mereka kecukupan hidup untuk mereka bisa masuk di dalam rangkaian rencana Allah yang sempurna tadi. Sehingga ketika mereka dapat kabar tentang penyidikan ini, mereka sudah bisa berangkat segera. Kenapa? Karena Allah sebagai sumber penyedia bagi mereka. Coba kita pikirkan bagian itu. Rangkaian yang tadinya dikerjakan sepertinya seolah-olah di luar nalar kita. Majus datang dengan diutus oleh Herodes untuk mengetahui di mana tempat Yesus lahir. Dengan tujuan apa? Kalau tempatnya sudah pasti tahu, Herodes akan datang untuk menjaga dia. Herodes mengatakan begitu. Padahal yang sesungguhnya bukan datang untuk menjaga Yesus, tetapi apa? Untuk membunuh Yesus. Tetapi cara yang tadi sepertinya kacau, Tuhan membuatnya menjadi indah. Majus yang awalnya hanya untuk mengetahui tempat di mana Yesus lahir dan memberitahukan kepada Herodes tempat itu, Allah kerjakan pekerjaan yang luar biasa sebagai penyedia kecukupan bagi Yesus yang akan menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu bayangkan bagian itu, wow, ini Allah kita Allah yang luar biasa. Dia bisa bekerja di dalam sesuatu yang tidak masuk di akal bagi kita. Dia bisa bekerja dalam sesuatu yang kadang-kala sepertinya ada chaos di dalamnya, ada kacau di dalamnya. Allah bisa mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita, kondisi di keadaan apapun. Dan apa ini yang kita pelajari bersama? Pembelajaran berharga dari peristiwa penyingkiran di Mesir. Yang pertama, Bapak Ibu, saya cepat saja. Selalu ada, ya makanya ya pembelajarannya, selalu ada yang ingin menggagalkan rencana Tuhan bagi kehidupan manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya. Dari apa yang kita baca tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwa akan ada selalu, ya, pribadi, oknum, kondisi yang ingin menggagalkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Dan selalu ada oknum, pribadi, atau kondisi yang ingin menggagalkan rencana Allah
pembelajaran pertama. Kenapa? Karena ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, kita sudah menjadi sekutunya Iblis. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, label di kepala kita itu Kristus, Kristen, ada Yesus di dalamnya. Saat kita menjadi pengikut Yesus, kita sudah punya rival abadi di sana. Iblis sebagai lawan utama kita, maka dia selalu mengintip, memperhatikan setiap kita. Dan iblis dengan segala kemampuan dan kuasanya selalu ingin manusia gagal di dalam menjalani rencana Allah. Iblis dengan segala kemampuan yang dimiliki ingin menggagalkan rancangan-rancangan yang Allah kerjakan bagi manusia. Dan dalam konteks ini bisa saja dia seperti pribadi, seperti yang sudah kita baca tadi. Herodes sebagai pribadi ingin menggagalkan rancangan itu. Dalam rangka yang besar, ini sebuah sebuah skenario besar yang dituliskan oleh Allah. Bagaimana dunia ada dalam rancangannya. Dan iblis dikatakan salah satu yang menjadi penghambat di sana. Kemudian ada pribadi dan Herodes dalam pakai konteks ini adalah pribadi yang sebenarnya ada dalam rangka kegagalan rencana Allah. Tetapi kita bersyukur, kita punya Allah yang Maha Dahsyat, kita punya Allah yang konsisten, kita punya Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada rencana Allah yang bisa tergagal. Ini kebenaran yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bagaimana manusia menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, Allah itu selalu menyediakan solusi demi solusi bagi setiap tantangan yang dihadapi oleh manusia. Memang kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan menemukan dua rancangan. Ya, ada dua rancangan yang Tuhan kerjakan berdasarkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama, rancangan yang dikerjakan secara umum itu berbicara tentang bagaimana karya keselamatan yang dikerjakan bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dan ini sifatnya akan terjadi. Rancangan ini dikumandangkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah sebagai pribadi datang ke Taman Eden untuk mencari dia di mana Adam. Allah berinisiatif untuk mencari keberdosaan manusia itu sendiri. Allah berinisiatif untuk mencari Adam dalam keberdosaannya. Rancangan keselamatan dikerjakan dengan cara demikian. Dalam zaman ini, dalam konteks bacaan kita, rancangan keselamatan dikerjakan oleh kelahiran Yesus Kristus. Berdosaan manusia ada di sana. Kemudian itu rancangan secara umum, yang dikerjakan secara umum bagi semua orang, secara khusus orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian rancangan secara khusus, rancangan khusus ini dikerjakan bagi satu pribadi. Ya, rancangan khusus dikerjakan kepada satu pribadi. Artinya setiap kita mendapatkan rancangan khusus yang Allah kerjakan bagi ini. Setiap pribadi yang ada di sini mendapatkan satu rancangan yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Dan rancangan khusus ini membutuhkan sebuah sikap. Sebuah sikap yang taat dengan kesungguhan hati, sehingga dengan ketaatan itu manusia bisa meraih apa yang Allah rancangan bagi kehidupannya. Dan dari pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapatkan pembelajaran berharga dari kehidupan Yesus sebagai anak Tuhan dalam penggenapan rancangannya, baik itu rancangan secara umum maupun rancangannya secara khusus. Ini faktanya kedua. Kalau fakta yang pertama tadi, selalu ada yang ingin menggagalkan rencana Tuhan bagi kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya. Yang kedua, rencana Tuhan, ya, rancangan Tuhan dapat diraih melalui ketaatan di dalam iman. Ini pembelajaran yang kedua. Rencana Tuhan dapat diraih melalui ketaatan di dalam iman. Maka muncul sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Ketaatan yang seperti apa? Ya, muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Ketaatan seperti apa yang harus dikerjakan olehku sebagai pribadi untuk boleh sampai ke rancangan khusus yang akan dikerjakan bagi kehidupan? Maka teladan iman Yusuf dalam peristiwa penyingkiran di Mesir
dapat menjadikan pembelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, ketaatan dalam penderitaan. Ya, Yusuf itu sosok yang taat, sosok yang menurut apa yang Allah sampaikan kepadanya. Maka ketaatan seperti apa? Ketaatan di dalam penderitaan. Mengapa ketaatan dalam penderitaan? Mari kita melihat fakta-fakta yang ada di dalamnya. Yusuf sebagai pribadi tetap menjadi pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Bagian ini mencakup ketiga ayat yang kita baca tadi. Saya memberi label apa yang dialami oleh Yusuf ini merupakan sebuah penderitaan. Ya, makanya ketaatan dalam penderitaan, poin kecilnya. Mengapa saya kasih label ini sebagai sebuah penderitaan? Karena dalam kacamata manusia, ini garis bawahi, dalam kacamata manusia, bagaimana tidak menderita? Yusuf yang sudah ada di dalam zona aman. Saya rasa Yusuf ini seorang pemuda yang sedang mabuk cinta, ya, habis bertunangan kan, kemudian berkobar-kobar cintanya kepada Maria. Tiba-tiba tunangannya dikatakan hamil. Kemudian lagi banyak praduga muncul di kepalanya. Oleh sebab itu di dalam Markus pasal 1 ayat 19 menuliskan di sana, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dari menerima dia sebagai seorang yang sebelum menikah saja sudah berat, harus menikah lagi. Ketika menikah, terpikirkan untuk menceraikan secara diam-diam. Ini saya rasa lumayan menderita, gitu ya. Pikiran menderita lain sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ia juga diberi perintah untuk mengungsi, dikejar-kejar ketakutan akan nyawanya, ketakutan akan seluruh keluarganya, yang kalau tidak mengungsi pasti akan binasa. Ini penderitaan yang kalau kita bayangkan bertubi-tubi dialami oleh Yusuf. Bagaimana ia harus membawa seorang wanita dan seorang bayi yang kecil pergi malam-malam buta menuju ke negeri asing. Saya rasa Yusuf mempunyai alasan yang kuat untuk memprotes perintah Tuhan. Ia dikatakan melalui malaikat Tuhan. Kalau saya secara pribadi menolak bagian itu, dia sebenarnya bisa punya alasan untuk menolak apa yang Tuhan katakan kepada dia. Sebenarnya kalau secara manusia Yusuf bisa saja komplain dengan Allah. Bukankah anak yang dilahirkan oleh Maria itu disebut sebagai juru selamat? Ini pertanyaan yang paradoks, ya. Lalu mengapa juru selamat itu tidak bisa menyelamatkan mereka? Bahkan juru selamat itu harus diselamatkan dengan cara yang begitu tidak ilahi, yaitu melahirkan diri. Bukankah pada masa yang lalu Allah sering menyelamatkan umatnya dengan cara-cara yang spektakuler, dengan cara yang luar biasa? Allah bisa mengerjakan seperti bangsa yang akan menyeberangi laut, dia bisa membelah laut tersebut. Ketika umat Allah, para nabi akan mengalami pembunuhan, ia bisa membutakan mata orang kafir sehingga tidak bisa melihat di mana letak para nabi itu. Ketika banyak orang ingin membakar orang yang menangkap nabi, kemudian di dalam 2 Raja pasal 1 ayat 1-12 dikatakan sana Allah mendatangkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Ini cara-cara yang spektakuler yang Tuhan kerjakan. Ini cara-cara yang dahsyat yang bisa Allah kerjakan untuk melepaskan umatnya dari tekanan keterpurukan dan impitan permasalahan. Namun pada bagian ini muncul sebuah pertanyaan. Ini harus dilakukan juga. Mengapa sekarang untuk menyelamatkan anaknya sendiri, ya, ini disiasat. Allah menggunakan cara yang begitu tidak ilahi. Harus menyingkir ke negeri asing sampai batas waktu yang tidak ditentukan namanya, sampai herois mati. Hal ini menegaskan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah itu selalu bekerja di dalam proses. Dan di dalam proses itu Allah menuntut manusia untuk taat dan berserah kepadanya. Ini kembali kepada poin yang pertama tadi. Selalu ada oknum pribadi, kondisi yang ingin menggunakan rancangan Allah.
Rancangan Allah dapat dicapai melalui ketaatan manusia. Ketaatan manusia itu dapat teruji di dalam sebuah proses. Maka Allah bekerja di dalam proses sehingga ketaatan tadi akan muncul ke permukaan dan manusia akan meraih rancangan Tuhan yang sempurna bagi kehidupannya. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mengiring Tuhan, entah karena persoalan apa yang kita hadapi. Salah satulah contohnya kita menghadapi masalah keuangan, kebutuhan yang sulit tercover, pemasukan yang tidak stabil, atau kita menghadapi masalah keluarga, percekcokan, permasalahan yang lain. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kalau boleh jujur, ya, kita jarang sekali bisa mau mendengar suara. Banyak orang menjadi kendor imannya. Bahkan tidak jarang orang-orang Kristen itu semakin jauh dari Tuhan ketika realita hidup begitu mengecewakan. Yang dulunya seorang Kristen yang tekun, seorang Kristen yang taat, seorang Kristen yang rajin membaca firman Tuhan, bahkan rajin mengikuti ibadah, rajin berkonseling dengan hamba Tuhan, rajin bertukar pendapat, rajin berdiskusi dengan hamba Tuhan. Ketika masalah datang menerpanya, kadang-kadang kekristenannya bisa menjadi kotor. Banyak orang Kristen yang hari ini meninggalkan gereja hanya karena apa? Hanya karena diterpa oleh masalah. Hanya karena apa? Hanya karena ditimpa oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pikirannya. Lalu masalahnya di mana Bapak Ibu? Kalau kita mau telaah lebih mendalam lagi, masalahnya terdapat di dalam manusia tidak membuka telinga. Manusia tidak membuka diri. Manusia menutup diri akan firman dan meragukan janji yang terkandung di dalamnya. Karena realita kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam memilih Tuhan. Pada waktu saudara minta tolong kepada Tuhan, kecenderungan kita mendikte Tuhan dengan persoalan kita. Betul ya? Belajar dari Yesus tadi. Masalah datang bertubi-tubi kepadanya. Apa yang terjadi? Dia tidak meragukan firman Tuhan. Dia taat mengikuti semua tuntunan Tuhan. Bahkan ketaatan yang ditunjukkan dengan kesediaan untuk melakukan segala sesuatu yang memperintahkan baginya. Belajar dari sikap itu ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam hidup kita. Kalau kita mau sampai kepada solusi dan rancangan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita, taat, dengar firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, membuka diri, membuka telinga lebar-lebar untuk mengoreksi diri di mana letak kekurangan dalam memilih Tuhan, membuka diri untuk bisa diintrospeksi oleh firman Tuhan, membuka diri untuk boleh dimurnikan hati oleh Allah di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Belajar dari teladan Yesus tadi, dia ikut saja, dia taat kepada Allah, walaupun ada peluang yang saya sampaikan tadi, ada fakta yang bisa dia protes kepada Allah, tetapi dia tidak melakukan bagian ini. Belajar dari teladan iman Yusuf dalam peristiwa penyingkiran di Mesir, kita bisa melihat di dalam penderitaan ia tetap mendengar suara Tuhan. Dia tidak protes, dia tidak bertele-tele. Malam itu juga dia langsung jalan, dapat perintah langsung berangkat. Yusuf membiarkan Tuhan, Bapak Ibu, memilih dan menentukan caranya. Cara Tuhan seluas-luasnya untuk berkarya bagi kehidupannya. Karena Yusuf percaya bahwa cara yang Tuhan kerjakan adalah cara yang terbaik bagi kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia menyadari dengan betul ia adalah sebagai alat Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia sadar bahwa ia adalah alat Tuhan, maka tidak ada ruang baginya untuk memprotes kepada Tuhan. Dia turun saja apa yang Tuhan kehendaki ia lakukan. Ketika ia berdiri di posisi sebagai alat Tuhan, maka ia membiarkan Allah seluas-luasnya berkarya di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rintangan hidup dalam berbagai wujud memang bisa menggoncangkan iman percaya kita. Kadang-kala sampai kepada keraguan kita untuk teruskah mengiring Tuhan, ataukah berhenti di dalam jalan yang kita pilih.
kita menentukan langkah itu. Tetapi ketika pribadi memiliki hati untuk mau mendengar firman Tuhan, ya, untuk mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi hidupnya, maka percaya saja, solusi yang sempurna Tuhan bisa kerjakan bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam mewujudkan rencananya bagi kehidupan manusia. Ia adalah Tuhan yang berdaulat, mengatur sejarah hidup semua manusia, sehingga penggenapan firman yang disampaikan kepada manusia pasti akan terjadi. Yang dapat kita lakukan berdasarkan teladan Yesus, yaitu kita ingin selalu mempercayai rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Mendengar firman-Nya, melakukannya untuk terus setia, melakukan dengan bersungguh-sungguh. Coba ibu perhatikan di ayat yang ke-14. Buka kembali, perhatikan ayat 14. Ada kalimat di sana, malam itu juga. Ya, ada kalimat begitu ya. Kalimat ini berarti sebuah tindakan yang tidak menunda. Ya, malam itu juga, itu sebenarnya menyoroti sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yusuf. Bahwa tindakan yang dilakukan jelas tidak melakukan sebuah penundaan. Yusuf taat langsung ketika mendengar apa yang dipaparkan oleh malaikat, walaupun paparan itu hanya didapatkan melalui mimpinya. Bayangkan, hanya melalui mimpi. Kalau Bapak Ibu menelaah ya, itu kembali mulai ke pasal 1. Malaikat menampakkan diri, hadir di dalam mimpi. Bukan ini hadir di dalam mimpi. Kalau dia tidak memiliki hati yang taat, kira-kira percaya tidak dia dengan perintah itu? Saya yang percaya, dia pasti tidak akan percaya. Kenapa? Allah muncul sendiri, malaikat yang muncul menyampaikan berita dengan mimpi lagi. Ini sesuatu yang mungkin kalau kacamata kita tidak akurat, tetapi karena dia punya hati yang taat, dia lakukan itu. Dia lakukan dengan tidak berbantah-bantah. Waktu Yusuf menerima perintah untuk tidak menunda-nunda firman Tuhan, waktu Yusuf menerima perintah untuk berangkat, dia langsung melakukan bagian itu dengan tidak setengah-tengah. Waktu dia mendengar perintah itu, dia tidak melakukannya dengan dasar keterpaksaan. Kalau Bapak mendengar itu tidak ada perbantahan yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan Yusuf dengan setia tinggal di Mesir. Kalau melihat di pas ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23, dia menunggu di sana dengan setia sampai Herodes mati. Artinya apa? Selain dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan baginya, dia juga melakukan perintah itu dengan konsisten, dengan ketaatan, dengan kesungguhan hati, sehingga semua yang Tuhan perintahkan step by step, tahap per tahap itu dilakukannya, diturutinya dengan sebaik mungkin sampai ke titik terhentilah perintah itu baginya. Itu yang dimaksud dengan ketaatan dengan teguh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mengiring Tuhan, iblis dengan segala kuasanya punya peluang besar untuk bisa merayu kita keluar dari jalan Tuhan. Setan bisa memberikan kepada kita, iblis bisa memberikan kepada kita banyak alasan yang kuat dan logis secara pemikiran kita untuk bisa menunda ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, ada hal logis yang bisa masuk ke pikiran kita, dan hal logis itu membuat kita kadang-kadang menunda kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita dalam mengiring Dia. Saya ambil satu contoh. Soal pelayanan saja. Pada masa muda atau pada masa remaja, biasanya ada pikiran yang terbesit di pikiran kita. Bagaimana ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, apa yang muncul di kepala kita? Ini yang tua-tua Pak pasti pernah memikirkan bagian ini. Aku masih muda. Aku masih belum layak untuk berdiri di sana untuk pelayanan. Aku masih belum matang secara karakter untuk bisa berbagian dalam pelayanan. Aku masih belum sampai ke titik
sungguh-sungguh deh melayani. Aku nih masih punya banyak waktu, masa muda yang indah-indah, untuk aku nikmati berpacaran, untuk aku nikmati berjalan-jalan, menghabiskan waktu malam minggu di luar dan sebagainya. Waktu aku masih muda, aku punya waktu begitu banyak untuk aku belajar lebih dahulu deh. Ada masa nanti aku akan terlibat dalam pelayanan. Perhatikan lagi ini, ada penundaan di masa muda. Masuk lagi usia aja, usia pertengahan, dewasa. Ketika memasuki usia dewasa, biasanya kita akan bekerja, betul ya? Bekerja, punya bisnis, baik itu di kantor, mengajar di sekolah dan sebagainya. Apa yang muncul di kepala kita? Waktu kita dikasih kesempatan untuk menggenapi rancangan Tuhan, salah satunya melayani Tuhan, kita biasa tak punya waktu. Wah, aku sibuk nih, sibuk bekerja. Banyak deadline yang harus aku kejar. Aku tidak sempat. Aku tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan. Oke, saya dulu ya. Aku tidak punya waktu. Banyak waktuku yang tidak kosong, sehingga aku tidak bisa terlibat. Perhatikan di sini ada penundaan lagi di usia dewasa. Masuk di usia tua, ya. Ada peluang kesempatan untuk melayani Tuhan. Apa yang muncul di kepala kita? Pikirannya, aku sudah terlalu tua. Aku tidak cocok lagi ada di sana untuk pelayanan. Betul ya? Aku sudah tidak kuat nih untuk berdiri. Aku tidak bisa lagi untuk membawa orang ke anak. Kakiku sudah lemah. Aku punya suara tidak bagus lagi untuk bernyanyi, menjadi singer atau menjadi MC. Aku tidak bisa melakukan itu. Kata-kataku ini patah-patah. Perhatikan bagian ini. Penundaan di masa muda sampai kepada dewasa, sampai titik kepada masa tua. Apa yang terjadi? Rancangan Tuhan yang dikerjakan seharusnya setiap pribadi bisa melayani Tuhan menjadi tidak melayani Tuhan. Di mana mulai awalnya? Di dalam penundaan. Penundaan merupakan salah satu sikap ketidaktaataan. Oleh sebab itulah ketika konsep ayat ini berbicara, waktu Yusuf mendapat kabar itu, malam itu juga ia berangkat ke Mesir. Dia tidak menunda. Sikap tidak menunda itu menunjukkan bahwa dia pribadi yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak penundaan-penundaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi contoh dalam pelayanan, contoh dalam melakukan gereja juga sering terjadi penundaan dalam diri kita. Waktu kita merasa kita tidak memiliki kecukupan untuk melakukan gereja, apa yang kita pikirkan? Belum saatnya aku memberi buat Tuhan. Masih banyak kebutuhan yang perlu aku selesaikan. Masih banyak tuntutan yang harus kupenuhi terlebih dahulu. Waktu kebutuhan begitu banyak, kita berpikir apa? Tidak cukup untuk bisa melakukan gereja. Kebutuhanku belum semuanya terpenuhi. Berjalan waktu yang terjadi, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harusnya kita penuhi. Manusia bisa semakin kaya, tetapi kebutuhannya pun bisa semakin banyak. Sehingga apa yang terjadi ketika manusia menunda diri untuk bisa ambil bagian dalam rancangan Tuhan dalam kehidupannya, maka penundaan itu akan menjadi sebuah penundaan yang lain. Kapan waktunya kita bisa ambil terlibat di dalam pelayanan Tuhan? Bukan besok, bukan waktu yang akan datang, tetapi saat engkau punya hati, saat itu juga. Kalau ada peluang, lakukan. Kenapa? Karena penundaan merupakan bagian dari ketidaktaatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita itu tidak banyak, ya. Tidak banyak. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang begitu jahat ini memiliki peluang yang begitu besar untuk menyeret kita semakin jauh dari mereka. Hari-hari yang jahat ini membawa kita kepada kehidupan yang bisa membuat kita kadang-kala semakin tidak mengerjakan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Maka daripada itu, belajar dari kehidupan Yusuf pada malam hari ini. Belajar dari penyingkiran di Mesir. Karena ada selalu oknum yang ingin mengatakan rancangan Tuhan, maka daripada itu waspadailah hal itu. Terus bergantung sepenuhnya kekuatan Tuhan. Terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita lemah sebagai manusia. Oknum yang ingin mengatakan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, oknum yang memiliki kuasa yang besar juga. Kalau kita
Dan kalau kita ingin mendapat rancangan itu dengan baik, taat kepada imam, taat dengan setia, taat dengan tidak menunda, walaupun dalam kondisi menderita seperti gambaran kehidupan yang saya katakan tadi kepada Yusuf. Walaupun dalam kondisi yang seperti itu, tetap buka hati, buka telingamu, buka mata, dengar apa yang firman ini katakan kepada. Jangan semakin menjauh daripada Tuhan. Dalam kondisi keterhimpitan kehidupan, semakin kuat dan giat dalam Tuhan. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami kekuatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran dari peristiwa penyingkiran ke Mesir ini mengajarkan kita, ya, untuk mengiring Tuhan dengan ketaatan langkah per langkah, tahap per tahap dalam kehidupan ini. Pimpinan Tuhan satu persatu dalam kehidupan kita harus bisa kita ikuti. Kesetiaan membentuk kita menjadi pribadi yang siap sedia menjalankan apapun yang Allah diperintahkan dalam kehidupan kita. Dan ketika pribadi setia kepada Tuhan, maka ia akan memetik buah dari kesetiaannya itu. Ketika pribadi setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan buah yang indah dari kesetiaannya itu. Maka daripada itu, seperti pembelajaran kita malam hari ini, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetapi juga tetap waspada akan penggagal rancangan Allah bagi kehidupan kita. Selamat menyusul Natal, selamat menyusul tahun baru. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, pengharapan, dan pemeliharaan Allah yang nyata akan meliputi setiap kita. Dan ingat selalu, pelindungan Tuhan sempurna bagi setiap pribadi yang setia kepada. Di masa pandemi hari ini, ketika Bapak Ibu mencari Tuhan dengan sungguh, percaya saja, perlindungan Tuhan sempurna yang tercapai bagi setiap kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, ada pembelajaran yang indah Tuhan paparkan kepada kami melalui peristiwa penyingkiran Musa. Kami kembali ingatkan dan menyadari dengan betul bahwa selalu ada pribadi, oknum, atau kondisi yang ingin menggagalkan rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Selalu ada cara iblis untuk membuat kami jauh dari Tuhan. Bahkan iman kami bisa digoncang dengan satu persoalan-persoalan yang melemah kehidupan kami. Tapi kalau hari ini kami bersyukur kepada dari Yusuf, di tengah-tengah kondisi yang demikian, ia punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, taat tanpa berbantah-bantahan dengan Allah. Dan ketaatan itu membawa diri melalui keselamatan. Pembantaian tidak dialami oleh Yusuf dan keluarganya. Bahkan Tuhan melindunginya. Kami juga belajar ya Tuhan, bagaimana ketaatan itu bukan bicara soal bagaimana pribadi menunda dan waktu. Kami dididik untuk taat dan lakukan tanpa berbantah-bantahan, taat tanpa menunda waktu. Karena ketika menunda ketaatan itu, maka sekarang kami sudah taat di hadapan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan berikan kami hati melalui pertolongan Roh Kudus untuk taat tanpa menunda waktu, untuk menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Maka daripada itu ya Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan yang akan terus berkarya dalam hati setiap jemaat, menyempurnakan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Dengan pertolongan Roh Kudus mulai berkarya dalam setiap kami, menguatkan kami dalam kehidupan, bahkan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam kehidupan, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kehidupan, dengan ketaatan yang penuh tanpa penundaan kepada perintah dan aturan Tuhan. Hamba bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini, hamba telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam setiap kami. Hamba pertaruhkan ibadah kami ini, biarlah ibadah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Kembali kita memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan di person masing-masing.
Tuhan Allah Bapa kami yang berterang pada surga, kami syukur Tuhan atas berkat, kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan saat ini kami memberikan sedikit persembahan melalui apa yang telah kami dapat dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dapat membantu memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah Kau terus memimpin kami semuanya. Kau menyerahkan bersama di dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dan kemudian dimasuk dan berdiri kita akan memberikan langkah satu dan yang lain. Doa berkat akan dibawa oleh kita sendiri. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Kita bersama-sama yang akan menyanyikan pujian doksologi. Silakan duduk kembali, kita mengambil salat.